وجمرة الوالدين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر والسرور أهل لكم الطعام وحرم عليكم الصيام وإذا صعد الحكيم على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا عيد له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد وصل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa anzala ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wafaqana lismani syahri ramadhana wa 'amana 'anis siyami wa qiyami wa jalana khairal ummati ukhrijat lin-nas. Nahmaduhu ala taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Masyarul muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mengawali kita pada kesempatan yang mulia ini di hari yang mulia, di tempat yang mulia, dan di bulan atau di hari yang mulia pula, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan juga bahagia kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Ketika kita mendengar kata Idul Fitri,
tentu dalam benak setiap orang yang ada adalah kebahagiaan dan kemenangan. Selain itu, hari raya Idul Fitri juga kerap ditandai dengan sesuatu yang baru, mulai dari pakaian baru, sepatu baru, sarung baru, dan lain sebagainya. Kalau sudah demikian, bagaimana sebenarnya makna daripada Idul Fitri itu sendiri? Idul Fitri adalah suatu hari yang dirayakan setelah umat Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadan satu bulan penuh. Dinamakan Idul Fitri karena manusia pada hari itu laksana seorang bayi yang baru keluar dari kandungan seorang ibu yang tidak mempunyai dosa dan salah. Idul Fitri juga diartikan dengan kembali fitrah atau awal kejadian, dalam arti mulai hari ini dan seterusnya diharapkan kita semua kembali pada fitrah, di mana pada awal kejadian manusia. Semua manusia dalam keadaan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan, dan ini sebagaimana yang terekam dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatuhum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukannya demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan ini. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring perjalanan hidup kita banyak yang melupakan Allah serta telah melakukan dosa dan salah kepada Allah dan kepada sesama manusia. Untuk itu memahami kembali makna Idul Fitri kembali fitrah dengan membangun kembali pengabdian hanya kepada Allah adalah sebuah keharusan, sehingga kita semua dapat menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin dan hamba yang tidak mempunyai dosa. Dosa kepada Allah terhapus dengan jalan bertaubat, dan dosa kepada sesama manusia dapat terhapus dengan silaturahim. Dosa merupakan catatan terkeburukan di sisi Allah yang telah dilakukan oleh setiap manusia oleh mereka tidak menjalankan perintah atau karena mereka melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang dikhususkan Allah untuk umat Islam. Di bulan ini terdapat maghfirah, rahmah, dan izkur minan nar. Selain itu, bulan Ramadan juga menjadi sarana umat manusia untuk memohon dan meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan ibadah puasa dan sholat tarawih. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan kepercayaan bahwa perintah puasa itu dari Allah dan hanya mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa yang telah lalu. Begitu juga Allah menyediakan qiyamul lail atau salat tarawih sebagai sarana penghapusan dosa apabila dilakukan kepada Allah dan hanya mengharap pahala dari Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih pada kitab Sunan Abu Dawud, an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuragibu fi qiyam Ramadan min ghairi ayyumarahum bi azimati summa yaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih meskipun tidak mewajibkannya. Kemudian bersabda beliau, barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih
karena iman kepada Allah dan mencari pahala dari Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Masyarakat muslimin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, dengan rajin dan tekun melaksanakan puasa dan salat tarawih dengan tulus mencari ridha dan pahala dari Allah, niscaya dosa dan kesalahan kita kepada Allah telah terampuni, kecuali dosa syirik, sehingga kita menjadi hamba yang bersih dari dosa. Setelah dosa kita diampuni oleh Allah, maka tahapan selanjutnya adalah membersihkan dosa kita kepada sesama manusia. Idul Fitri atau kembali ke fitrah akan sempurna tatkala terhapusnya dosa kita kepada Allah diikuti dengan terhapusnya dosa kita kepada sesama manusia. Terhapusnya dosa kepada sesama manusia dengan jalan kita memohon maaf dan memaafkan orang lain. Nah, dengan momentum Idul Fitri ini, mari kita jadikan sebagai sarana meminta maaf dan memaafkan orang lain dengan bersilaturahim atau menyambung kasih sayang, baik kepada kedua orang tua, keluarga, sanak kerabat, tetangga, serta teman dan relasi kita ketika ada kebencian terhadap mereka. Sebab kasih sayang merupakan lawan dari kebencian, sehingga orang yang dalam dirinya ada kebencian pada orang tua, keluarga, sanak kerabat, serta tetangga dan relasi disebut dengan pemutus kasih sayang atau qati'ur rahim. Orang yang memutuskan kasih sayang atau qati'ur rahim dalam hadis sahih dijelaskan bahwa mereka ini tidak akan masuk surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Syihab anna Muhammad bin Jubair bin Mut'im qala inna Jubair bin Mut'im akhbaru annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannah qati'. Dari Ibnu Syihab bahwa Muhammad bin Jubair bin Mut'im berkata bahwa ia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemutus kasih sayang tidak akan pernah masuk surga. Di hadis lain juga dijelaskan la yahidu lil muslimin an yujra fawqa salasati layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk berboikot atau tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Masyarakat muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada alasan kenapa orang yang memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Ini ada dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna a'mala bani adam tu'radu kulla khamis lailatul jumu'ati fala yuqbalu amalu qati'ur rahim. Dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh perbuatan Bani Adam manusia dilaporkan setiap hari Kamis malam Jumat, maka tidak akan diterima perbuatan baik seseorang yang memutuskan tali kasih sayang. Selain itu juga diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wa yaumal khamis fa yughfaru li kulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an." Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis, lalu diampuni seluruh hamba yang tidak berbuat syirik atau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhi sa'nahu wa yuqal anziru adaihi hatta yastaliha anziru adaihi hatta yastaliha anziru adaihi hatta yastaliha. Kecuali orang-orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya, dikatakan tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai, tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai, tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Di samping kita meminta maaf dan memberi maaf, kita juga harus dan wajib sebisa mungkin. Di samping kita meminta maaf dan memberi maaf, kita juga harus wajib sebisa mungkin menjadi pribadi pemaaf. Memberi maaf berbeda dengan pemaaf. Kalau memberi maaf itu terjadi ketika ada orang yang meminta maaf, sedang pemaaf adalah orang yang memberi maaf atas kesalahan orang lain sebelum orang lain tersebut meminta maaf kepadanya. Hal ini telah ditegaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-baita wal 'afina
muhsina 'alan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Penghuni surga adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Oleh karena itu, dalam suasana yang berbahagia ini, marilah kita gunakan untuk saling bersilaturahim, memohon maaf dan bersimpuh kepada kedua orang tua, halal bihalal, sambang sinambang kepada sanak saudara dan tetangga. Marilah kita hapus semua rasa dendam, suudzon, hasud, dengki dan takabur, sekaligus kita hilangkan rasa gengsi kita supaya kita tidak mempunyai dosa yang berhubungan dengan hak Allah dan hakul adami, sehingga kita kembali suci seperti si cabang bayi yang baru lahir dari kandungan seorang ibu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa sabiqul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسنة مطر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وسائر المسلمين آمة يا رب العالمين. ربنا افتح لنا بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واذكروه يستجب لكم ولذكر